Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, bapak-bapak semua ini hari ini ya, malam ini ya. Wah. Eh, Disiapkan alat tulis ya, satu lembar dan spidol atau yang hitam banget lah ya. Bapak-bapak semua, nah ini kita alhamdulillah sudah masuk di tahap uji komprehensif ya, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, di pelaksanaan uji komprehensif ini mereview ya pengalaman dan mereview penguasaan materi ya, dari proses kegiatan PPG ini. Nah, nanti saya akan bertanya secara random ya, misalnya ke Pak Yasir, nanti ke ini. Nah, itu saya random saja. Yang pertama saya ingin nanya ke Pak Afif Purkonudin. Ya Pak, siapa? Menurut Pak Afif, ya, menurut Pak Afif, ada berapa sih teori belajar itu? Menurut Pak Afif, Ada 4 Pak, kalau nggak salah. kalau nggak salah benar. Apa saja Pak? Behavioristik, namanya behavioristik, Behavioristik, ya, kognitif, terus kognitif, kognitif, kognitif sama konstruktivisme dan humanis Pak. konstruktivisme. Kalau menurut Pak Priza ada berapa? Ada 5. Satu kognitif, Ada 5. ya, behavioristik, konstruktivisme, humanisme, ya, dan sosial kultural. Oh, ada sosial kulturalnya. Oh, Nah, kalau menurut Pak Epul ada berapa teori belajar itu? Apa Pak, ada tadi saya sempat baca ada 4 Pak. Ada 4, enggak 5. Iya, Ya? Jadi enggak, setuju pendapat Pak Apip apa setuju Pak Apriza? Pak Api Pak, Pak Apip, ya. Ada berapa jadi? ada 4. Apa saja? Kognitivisme, behaviorisme, terus Kalau menurut saya, teori belajar itu ada 5, Pak. Ada 5. Apa saja? Kognitif, Kognitif, behaviorisme, behaviorisme, konstruktivisme, konstruktivisme, sosiokultural, sosiokultural. terus satu lagi itu apa ya? Ini 5 apa 4 ini? Kalau Pak Yasir ada berapa? kalau nggak salah ada 4 Pak. Ada 4. Apa saja? Behavioristik, Mm-mm, kognitivisme, mm-mm. konstruktivistik, Kalau menurut Pak Priza, Menurut saya adalah tentang tingkah laku dari peserta didik yang diawali dengan stimulus dan siswa mendapatkan respon dari stimulus tersebut. nah ini akhirnya respon yang respon. Respon. Siapa tokohnya Pak Apriza? Tokoh behavioristik. Yang memberikan responnya adalah dari guru untuk mendalami terhadap hasil dari pembelajaran siswa, ada yang terjadi perubahan atau tidak. Ketika tidak terjadi perubahan, maka siswa tersebut dinyatakan tidak berhasil secara teori behavioristik. Teori siapa? Teori behavioristik itu teori siapa? Edward. 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 Jadi sesuai itu Pengetahuan. informasi sendiri pengetahuan. Mm-mm.
Kalau menurut Pak Apip, Pengetahuan dari pengetahuan baru dari siswa, Pak, yang pengetahuan sudah baru, ada di dalam dirinya gitu. Pak Ipul, Iya Pak, ke Isme itu Pak, eh, dari yang berlandas dari sifat bawaan peserta didik atau yang dimiliki awal untuk menjadi landasan pembelajaran selanjutnya. di teori kognitivisme itu berbicara dua hal. Yang pertama adalah teori pemrosesan informasi. Nah, lalu yang kedua adalah teori perkembangan kognitif. Gitu ya. Humanistik itu apa, Pak Ipul? Humanistik. Pak Afriza, humanistik apa Pak Afriza? Human itu manusia, berarti memanusiakan manusia melalui proses pengalaman pembelajarannya. Ini memanusiakan manusia ya. Kayak Ki Hajar Dewantara ini kan. Dalam proses PPG ini, Bapak-Bapak kan dikenalkan dengan 3 model ya. Ini satu ada 2 model ya. Ada PBL, ada PJBL. Saya ingin tanya ke Pak Yasir, apa bedanya PBL dengan PJBL? PBL itu lebih menekankan kepada problem atau permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Adapun untuk PJBL adalah proyek nyata yang dihasilkan oleh siswa. Dan saya ingin nanya lebih jauh ke Pak Apip, ada berapa langkah pembelajaran PBL itu Pak Apip? Ada 5, Pak. Ada Pak Yasir, ada berapa? enggak 6, Pak. Ada berapa? Enggak 6. Ada 6. Nah, mulai 6 nih. Yang pertama, Identifikasi masalah, identifikasi masalah. menyusun kelompok diskusi, Mm-mm. pengumpulan informasi, analisis dan pemecahan masalah, Mm-mm. presentasi dan refleksi. Mm-mm. Udah, Udah, Pak. udah. Berapa tuh? 6. Nah, oke. Nah, Bapak-bapak kemarin bikin modul PBL itu ada nggak 6 langkah itu? Ada, Pak, Di, ke- refleksi. Ya, di kegiatan inti itu? bikin, Pak. Bikin kan? Iya. Bikin. Nah, kalau menurut Pak Epul, ada berapa langkah PJBL itu? PJBL apa? PBL. Ada 5, Pak. Nah, 5. Yang pertama, Yang pertama, identifikasi masalah, nah, terus organisir, pembuatan kelompok, terus pemecahan masalah, PJBL. ini biarin aja saya sini. Sekarang udah pindah. Oke, pasti ada berapa langkah dalam model pembelajaran PJBL? Kalau menurut saya ada 5, Pak. Yang Yang pertama, pertama itu pemilihan proyek. Yang kedua itu siswa diarahkan untuk merencanakan proyek. hmm, Terus yang ketiga itu ada pelaksanaan proyek. hmm, Terus ada
pengumpulan proyek dan penyajian, Hmm. dan terakhir ada evaluasi dan refleksi. Oh gitu. Ya, Sudah. sudah Pak. Bagaimana eh, buah modul ajar? Nah, guru itu harus memiliki yang disebut kemampuan TPACK. Nah, menurut Pak Apip, TPACK itu kepanjangan dari apa, Pak? TPACK. Teknologi Teknologikal, teknologikal, pedagogik, pedagogikal, Pak Yasir, apa Pak Yasir? TEFAK itu adalah teknologikal, Ke pedagogical, content, knowledge. apa artinya? Artinya apa TPACK itu? Kerangka yang menggabungkan 3 aspek. Oke, kalau menurut Pak Aprija, Kalau menurut apa saya TPACK itu? penggunaan atau pemanfaatan dari teknologi untuk dikombinasikan atau diintegrasikan dengan pengetahuan di dalam pembelajaran. Oke, kalau menurut Pak Epul, apa TPACK itu? Kerangka kerja yang menggabungkan 3 aspek dalam pembelajaran, yang menggabungkan teknologi di dalam pembelajaran. Ya. Nah, kalau Pak Sidik, bagaimana memberikan ciri bahwa modul ajar yang disusun itu memenuhi unsur TPACK? Kalau menurut saya Pak, di pembelajaran itu berbasis teknologi. Jadi siswa itu Hmm. dikenalkan dengan menggunakan teknologi. Jadi dipastikan bahwa modul yang disusun yang akan nanti digunakan di PPL maupun di UKIN itu harus ada unsur TPACK. Nah, itu karena ada poinnya di aspek penilaian itu. Yang berikutnya saya ingin masuk pada level evaluasi. Dalam kurikulum Merdeka ada berapa jenis atau ragam evaluasi menurut Pak Yasir? Ada 2, Pak. Apa saja? Evaluasi formatif dan sumatif. Nah, formatif Dan sumatif. dan sumatif. Betul Pak Apip? Di kurikulum Merdeka ada berapa jenis evaluasi? ada 2 Pak, Ada formatif 2. dan ya, Apa tuh? Formatif dan sumatif juga. iya Pak, betul. Formatif setelah pembelajaran selesai, kalau sumatif akhir semester Pak. Nah, selain formatif dan sumatif, nah ini buat Pak Epul. Kita juga dikenalkan atau kita juga guru itu harus melakukan yang disebut tes diagnostik. Nah, apa fungsi tes diagnostik menurut Pak Epul? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa sebagai dasar kita untuk menyampaikan pembelajaran selanjutnya, Pak. Biasanya ketika di awal pembelajaran itu diberikan asesmen diagnostik ya. Gitu. Kalau Pak Yasir, Pak Apriza, Untuk menganalisa terhadap keragaman kebutuhan belajar siswa serta gaya belajar siswa, baik secara audio teori, visual, ataupun kinestetiknya. Bisa dilakukan dengan mengisi form terhadap kebutuhan siswa, kemudian pengetahuan siswa, dan juga terhadap gaya belajar siswa yang tadi disampaikan, auditory, visual, atau kinestetik. Sehingga guru nanti bisa memasukkan terhadap siswa-siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. oke. Nah, itu dalam evaluasi
Evaluasi itu berarti dari tes diagnostik, berikutnya tes formatif di setiap CV yang diajarkan, nah lalu di akhir dilakukan dengan tes sumatif, ya. Nah, jadi jelas ya, kita bisa membedakan mana formatif, mana sumatif, mana diagnostik. Nah, tapi baik itu formatif maupun sumatif, itu kita harus atau kita ini dituntut ya untuk mengembangkan instrumen evaluasi itu berbasis HOTS. Nah, jadi menurut Pak Yasir, HOTS itu apa Pak Yasir? Coach Hmm, di HOTS. coach teh HOTS. Either Ya, think high order thinking skill, Pak. Itu apa menurut Pak Afriza? HOTS itu apa? HOTS itu adalah sebuah evaluasi yang dirancang untuk lebih mendalami terhadap berpikirnya siswa yang lebih tinggi terhadap daya nalar kritisnya. Oke, menurut Pak Afif, apa Pak Afif HOTS itu? Hah? Berpikir tingkat tinggi, Pak. Ya, apa maksudnya berpikir tingkat tinggi itu? Oh, jadi si anak mempunyai si anak mempunyai kemampuan berpikirnya itu kritis, Pak. Kritis, Kritis. kreatif gitu, Pak. Kalau menurut Pak Epul, pengukuran kemampuan siswa yang peningkatan dan berbeda dengan tahapan-tahapan yang lebih meningkat. Kak Epul, ciri-ciri soal HOTS itu kayak apa? Coba ciri-ciri soal yang itu diantaranya soal yang memiliki kata kerja, Pak. Misalkan salah satu contohnya menulis, membedakan, misalkan terus dapat menyebutkan seperti itu, Pak. Ya. Kalau menurut Pak Afif, apa ciri-ciri soal HOTS? Eh, terfokus pada daya talar anak, Pak. Jadi Aduh, Pak gini ini Pak, komprehensif nah jadi kumaha gini Pak, ini. si siswa itu mampu menciptakan sesuatu dari Hmm, daya talar si anak tersebut, Pak. hmm, gitu. Contohnya kayak apa Pak Afriza? Soal HOTS tuh. Soal HOTS yang pernah saya baca, mungkin ada sebuah cerita, kemudian dari cerita tersebut dalam kehidupan nyata, kemudian diberikan pertanyaan di bawahnya untuk siswa analisa dari cerita masalah di atas untuk pecahkan sesuai dengan pemahaman siswa tersebut. Gitu. Yang pertama soal HOTS itu ya, yang pertama adalah memenuhi unsur perkembangan kognitif menurut Bloom itu masuk dari C4, C5 dan C6, mulai dari menganalisis, ya, mensintesis, ya, nah, dan seterusnya. Nah, selain memenuhi unsur kognitif C4 sampai C6, soal HOTS itu harus ada stimulus dan respon. Ada stimulusnya. Stimulusnya tadi bisa pakai konteks cerita, bisa pakai visual gambar, bisa macam-macam. Ya. Lalu yang berikutnya itu ada konteksnya. Ada konteks. Jadi tidak sesederhana soal seperti biasa gitu loh. Nah, itu ciri-ciri dari HOTS. Nah, jadi kalau di modul ajar nanti level kognitifnya bukan C4, C5, C6 itu udah jelas tidak memenuhi unsur HOTS.
Nah, sekarang ini saya ada 2 ayat Al-Quran, ya. Nah, ini silakan nanti bapak-bapak di sini membaca 2 ayat ini, ya. 2 ayat ini dibaca. Nah, setelah dibaca, lalu ditentukan ada hukum bacaan apa saja. Misalnya fa'am, ma'am itu apa, gitu ya. Ya, nah oke, saya mulai dari Pak Afrija. Monggo Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Silakan hukum bacaannya. فأما جنة الذين ألف لام شمسية الذين متبعين بالله تفهيم fasayudhi kola sugro. Nah, untuk Pak Habib silakan dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Ya, silakan. Fa'amma itu pak gunah ya, gunah. Alladzi alif lam syamsiah ya. Nu mad tabi'i ya. Mad tabi'i wa'tasamu mu-nya itu mad tabi'i ya. Fasayud itu qalqalah. Terus khiluhum izhar safawi. Berikutnya Pak, monggo. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasimu bih fasayudkhum fi rahmatim minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratum mustaqim. Lanjut Pak. Lanjut, silakan. Oh ya. Fa amma idhar safawi allazina allazi alif lam samsiah zina matobi'i amanu matobi'i billahi alif lam samsiah wa'tasimu matobi'i bi fasayudkhiluhum fasayud ifasapawi fi rahmatim fi matobi'i rahmatim idgom bilaguna wafadliu idgom bilaguna yahdihim idhar sapawi. Berikutnya Pak Epul Saifullah.
Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهدي به إليه صراط مستقيم. فأما apa guna alladzi alif lam kamariyah alladzina madtobi'i amanu sama madtobi'i billah tafhim wa tasamu madtobi'i fasayudhil fasayud qalqalah subro fasayudhiluhum gunah aridiyah fi rahmatim idgom minhu idhar. Berikutnya Pak Sidik. Belum ada suaranya Pak Sidik. Tes, sudah ada Pak masuk? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذي alif lam samsiyah alladzina matobi'i amanu matobi'i billahi tarkik wa tasamu bih fasayudkhiluhum fi idhar sapawi rahmatim minhu idgum bigunnah wa fadliu idgum yahdi matobi'i wa yahdihim ilaihi idhar sapawi siratam mustaqima mad iwad. Oke, terima kasih sudah semuanya ya. Sekarang apakah sudah beres Belum Pak, kenapa? menulis Al-Quran ayatnya? Sudah Belum Pak. beres semua? Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya kasih 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Sudah, Bapak? Udah Pak. Oke, kalau sudah ditunjukkan saja ya. Ditunjukkan kira-kira saya bisa melihat hasilnya. Pak Apriza. Oke. Jangan gerak-gerak Pak Apriza. Oke, sebentar. Ya, cukup. Belum, Pak. Pak Belum Yasir. beres. Ya Pak. Ya. Oh, belum beres. Pak Apip. Mangga Pak Apip. Agak mundur dikit. Iya, sip. Udah. Oke. Pak Sidik. Kurang dekat Pak Sidik. Burem ya. Oke, ya. Sudah Pak Sidik. Pak Epul. Kurang atas Pak Epul.
Ya, udah Pak Yasir, sedapatnya saja, Pak. enggak apa-apa. Ya. Terima kasih Bapak-bapak semua yang sudah mengikuti ujian komprehensif. Ini hanya refleksi sajalah untuk semua selama perjalanan komprehensif ini. Yang pertama dari sisi penguasaan, ini mohon diingat kembali lah ya. Ini masih jauh ini ya. Nah, kenapa ini penting yang terkait dengan materi? Jadi ujian nanti itu kan ada dua, ada UKIN, ada UP. Nah, UP itu kebanyakan atau bukan kebanyakan, emang sebagian besar adalah penguasaan pendalaman materi. Nah, silakan diulang kembali, dibaca kembali, ya. Mungkin saja bapak-bapak akan lulus di kegiatan lokakarya. Tapi apakah di UKIN dan UP-nya? Nah, justru banyak yang gagal itu adalah di tahapan UP. Nah, itu yang harus dicermati. Yang kedua terkait dengan BTQ, alhamdulillah lah ya, guru PAI namanya juga. Tapi di balik itu ya tetapkan ya, ada beberapa kekurangan ya. Ada yang detail dalam makhluknya kan gitu ya. Nah, ada yang kelewat kan gitu ya. Nah, enggak apa-apa, tapi ini jadi refleksi saja bersama. Nah, apalagi kita sebagai guru PAI mengajarkan BTQ kepada para siswa. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di kegiatan uji komprehensif ini. Terima kasih untuk bapak-bapak semua yang hampir berapa jam ini kita ya? Hampir 1,5 jam ya kegiatan komprehensif ini dilakukan dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih. Silakan beristirahat bapak-bapak ya, sudah plong di satu tahap dan tinggal nanti dan jangan lupa link rekamannya di share ke teman-teman satu kelompok ini, nanti dilengkapi dalam upload kinerja di komprehensif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.